E-Office merupakan layanan aplikasi pendistribusian naskah dinas secara elektronik yang dikembangkan oleh Pusat TI KKP dengan konsep paperless dan telah digunakan sejak September 2019. Tahun 2020, Pustik KP telah mengembangkan fitur terbaru, yaitu fitur drafting. Fitur ini mendukung pembuatan konsep naskah dinas langsung pada aplikasi E-Office Kementerian Luar Negeri. Pembuatan konsep naskah dinas langsung pada E-Office membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien karena dapat mengurangi penggunaan kertas. Proses penyampaian konsep naskah dinas lebih cepat karena dilakukan melalui aplikasi, serta penggantian tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik. Fitur drafting dapat digunakan oleh semua pegawai Kementerian Luar Negeri, sedangkan pendandatanganan naskah dinas secara elektronik dapat digunakan oleh pejabat struktural Kementerian Luar Negeri yang telah memiliki tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Dengan tanda tangan elektronik, pengirim atau penerima naskah dinas dapat memastikan bahwa naskah dinas dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar. Tanda tangan elektronik juga bisa digunakan untuk memastikan naskah dinas tidak diubah atau tetap terjaga keasliannya. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik juga dapat memastikan bahwa pengirim naskah dinas tidak dapat menyangkal telah mengesahkannya. Untuk menggunakan fitur pengesahan naskah dinas dengan tanda tangan elektronik, pegawai harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi pendaftaran tanda tangan elektronik pegitur.kemlu.go.id. Siapkan terlebih dahulu file foto atau hasil scan dari KTP Anda. Kemudian login pada Pegitur menggunakan username dan password email Kemlu Anda. Pegitur akan menampilkan data kepegawaian terakhir Anda. Jika data Anda benar, silakan klik tombol selanjutnya. Isilah nomor telepon serta nomor KTP Anda. Kemudian unggah file foto atau hasil scan KTP yang telah Anda siapkan. Centang pada box 7 ketentuan yang berlaku untuk lanjut ke tahap berikutnya. Review kembali data yang telah Anda masukkan. Jika sudah benar, klik tombol simpan. Dengan ini, proses pendaftaran tanda tangan elektronik di Pegitur telah selesai. Silakan cek email Kemlu Anda untuk memeriksa email dari Balai Sertifikasi Elektronik BSRE. Klik tautan pada email dari Balai Sertifikasi Elektronik untuk melakukan set passphrase sesuai dengan yang Anda inginkan dan klik tombol kirim. Simpan baik-baik passphrase yang telah Anda buat. Silakan cek kembali email Anda untuk melihat pemberitahuan BSRE bahwa sertifikasi elektronik telah diterbitkan. Pada peramban yang digunakan, silakan ketikkan alamat aplikasi E-Office, yaitu https://e-office.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Pastikan Anda login menggunakan kredensial yang sesuai. Untuk menggunakan fitur drafting pada E-Office, silakan pilih menu drafting. Kemudian pilih daftar drafting pada daftar menu utama aplikasi E-Office. Anda dapat melihat seluruh data drafting pada halaman ini. Untuk membuat konsep naskah dinas baru, Anda dapat klik pada tombol Create. Kemudian aplikasi akan menampilkan form tambah konsep naskah dinas. Jika isian pada form tambah konsep naskah dinas telah terisi semua, klik tombol Simpan. Kemudian Anda akan diarahkan secara otomatis oleh aplikasi ke halaman daftar drafting. Anda dapat melihat konsep naskah dinas yang baru Anda simpan pada langkah sebelumnya dengan status menunggu persetujuan. Untuk melakukan persetujuan atau revisi dari konsep naskah dinas, harus menggunakan pengguna yang merupakan atasan dari pembuat konsep naskah dinas. Setelah proses login, silakan pilih menu drafting. Kemudian daftar drafting. Pada halaman ini, Anda akan melihat naskah dinas yang membutuhkan persetujuan. Klik pada tombol hijau yang ada pada tabel untuk melihat detail dari naskah dinas. Untuk melakukan approval, revisi maupun penolakan dari konsep naskah dinas, silakan klik pada tombol jingga.
Ketika Anda klik pada tombol jingga, aplikasi akan menampilkan halaman seperti ini. Untuk melakukan revisi mandiri, klik pada tombol edit. Lalu, Anda dapat menyesuaikan isi konsep naskah dinas pada bagian isi surat. Jika sudah selesai, klik simpan dan preview untuk menyimpan dan menampilkan tampilan yang sudah diedit. Untuk langsung melakukan persetujuan tanpa proses revisi mandiri, klik pada tombol setujui dan tanda tangani untuk menyetujui konsep naskah dinas dan melakukan pengesahan. Atau klik revisi draft ini untuk mengirim konsep naskah dinas ke pembuat untuk direvisi. Atau klik pada tolak draft ini untuk menolak konsep naskah dinas yang dikirim pembuat. Anda juga dapat mengisi catatan persetujuan atau penolakan atau revisi pada bagian catatan. Ketika Anda klik setujui dan tanda tangani, maka sistem akan menampilkan form tanda tangan elektronik. Silakan isi passphrase Anda pada isian pasport, kemudian pilih ukuran kertas dari pilihan yang tersedia. Selanjutnya, klik pada tombol simpan. Jika proses pendantanganan elektronik berhasil, naskah dinas yang sudah dibuat akan mendapat nomor secara otomatis dan akan terlihat di daftar konsep naskah dinas yang disetujui baik pada pengguna pejabat pengesah maupun staf atau pejabat yang melakukan drafting. Untuk saran, masukan dan pertanyaan mengenai layanan aplikasi e-office serta pendaftaran tanda tangan elektronik dapat disampaikan melalui layanan helpdesk Pusat TIK Kementerian dan Perwakilan melalui ekstensi 5555 atau surat elektronik layanan.pengguna.kemlu.go.id.